Sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Kan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Joko Merasa direndahkan sehina-hinanya, Bapak Jokowi akan melaporkan balik Ray Suryo CS karena telah menuduh ijazah palsu. Pak, terkait tanggapan yang ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi pengamat. Peneliti, Pak. Peneliti. Laporan Bapak. Seperti itu. Apa Pak tanggapannya? Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Harus semuanya berangkulan, bersatu menghadapi tantangan global yang tidak mudah. Ya, saya rasa itu. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Aduh, Bapak. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum. Maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Iya, karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor, tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan. Ya, harusnya sekarang sudah berubah dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto, tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa. Oke, jangan kowar-kowar saja. Jangan mengumbar suara yang besar, suara yang keras. Tetapi saya lebih hormat kepada orang yang bisa membuktikan bahwa ini benar-benar nyata, tidak membuat gaduh atau hanya sekedar mencari ketenaran. Buktikan. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa omongan Anda ini bisa dipegang, saya salut. Tetapi kalau tidak bisa membuktikan, nanti ada konsekuensinya sendiri, akan dilaporkan balik nanti. Takutnya nanti kamu meminta maaf dan menangis. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Jokowi bisa berbohong kepada pendukungnya karena cinta buta atau segala macam, tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi. Kalau ada di persidangan nanti karena kepercayaan terhadap laboratorium forensik Polri ini sangat minim karena terbukti di kasus Jessica memanipulasi barang bukti digital, video CCTV itu, ya, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar dan Christopher, maka kita minta juga di laboratorium forensik yang ada di luar negeri karena kepercayaan kita terhadap polisi ini sudah sangat minim dan terbukti menjadi kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Mungkin sekarang sudah sedunia. 10 tahun dipimpin oleh Joko Widodo itu sudah kita jadi generasi pengecut, generasi penjilat, maka saatnya sekarang kita menjadi generasi sesuai yang diharapkan oleh para pahlawan kita.
Sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Sepulang dari Vatikan hari ini Pak Jokowi melaporkan 5 nama ke Polda Metro Jaya. Ini dia inisial kelima nama tersebut. RS, ES, RS lagi, ada T, ada K. Ayo, siapa kelima nama tersebut? Tahu dong ya, secara kelima nama ini sudah terkenal dan viral karena menjadi tokoh utama dalam kegaduhan ini. Siapakah namanya? Kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya. Baru kali ini aku lihat Pak Jokowi itu masukin orang ke dalam penjara, dan baru kali ini lihat Pak Jokowi itu melaporkan orang ke polisi, guys, dan ikut jalur hukum. Padahal selama dia menjadi presiden 10 tahun, banyak orang yang hina dia, banyak orang yang caci maki dia, tapi dia itu tidak pernah menghiraukannya. Tapi kali ini dia tidak menjabat sebagai presiden, melapor 5 orang ke polisi. Ya sudah, atas tuduhan pakai ijazah palsu. Jadi 5 orang ini menuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu untuk masuk dunia politik, guys. Dan tuduhan tersebut udah dibuktikan oleh Pak Jokowi. Dia menunjukkan ijazah aslinya. Bahkan pihak UGM udah klarifikasi. Pihak UGM bilang Pak Jokowi itu kuliah di sini dan ada berapa foto sama teman-temannya dulu gitu loh. Dan pihak UGM itu udah klarifikasi, tapi 5 orang ini yang menuduh Pak Jokowi pakai ijazah palsu tetap ngotot. Mereka bilang masalah ini harus bawa ke pengadilan untuk siapa yang benar, siapa yang salah gitu. Akhirnya Pak Jokowi itu muak dengan ini dong. Akhirnya dia tuh laporkan 5 orang tersebut. Bahkan Pak Jokowi bilang, siapapun yang menyidikan kasus ini nanti, aku akan mengizinkan apakah ijazah saya asli atau palsu. Dia akan kasih ijazahnya kalau misalnya diperintah oleh pengadilan. Aku setuju sih atas tindakannya Pak Jokowi ini. Karena kalau orang kayak gini dibiarkan, dia itu akan terbiasa melakukan itu gitu loh. Itulah kesabaran Pak Jokowi sudah habis. Dia akan melaporkan balik orang-orang yang menuduh ijazahnya palsu, terutama itu Roy Surya. Panik meminta pembelaan kepada Bapak Prabowo agar dibela. Dan untuk Mbah Amin Rais, bukannya dulu yang keluar-keluar, kenapa sekarang mendukung ke Bapak Jokowi? Apa Anda sudah panik? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.